Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera, salam sejahtera bagi kalian semua, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kembali pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ya kembali membahas lanjutan materi dari Mapel Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah. Adapun pada kesempatan kali ini ya kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kemarin di mana poin-poin yang sudah dibahas kemarin itu adalah poin A ya, dan sekarang akan kita bahas itu adalah poin B, di mana poin A tersebut tentang kas, maka poin B ini tak lain dan tak bukan itu lanjutan dari aset lancar, dalam hal ini piutang. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan materi kita pada kesempatan kali ini kurang lebih di sekitaran poin 7 sampai 12 ya. Jadi kalau yang kemarin poin 1 sampai 6, sekarang poin 7 sampai 12 di mana tujuan-tujuan yang kita inginkan itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini harap diperhatikan bahwa tujuan kita belajar ya ini ada 7 ya, ada 6. Kalau kemarin 6 sudah kita bahas ya, di mana isi dari materinya adalah tentang kas dan setara kas, maka sekarang ini adalah kita berfokus pada aset lancar yang lainnya, yakni piutang ya, di mana terdiri juga dari 6 poin. Poin yang pertama ya, oke, baik. Jadi poin yang pertama ya, jadi yang pertama kita akan bahas itu tentang piutang pendapatan pemerintah pusat, itu yang bagaimana piutang dan atas penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi yang di atas ini itu pendapatan itu kebanyakan dari pajak ya. Jadi pajak. Ini yang kedua yang bukan pajak yang bagaimana. Yang ketiga pemerintah daerah yang bagaimana pendapatannya ya. Tentunya ada juga pajak di sini ya, pajak daerah. Tentu distribusi daerah juga ini pendapatan juga masuk pemasukan ya. Jadi dari pemerintah. Nah, di sini piutang transfer, ini transfer juga tentunya pemasukan yang masih harus diterima. Dan yang terakhir ya, bagaimana cara pengakuan dan pengukuran piutang itu sendiri. Jadi secara garis besar semua yang akan dibahas ini adalah penerimaan yang masih harus diterima ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk, tentunya kita harus ketahui seperti yang saya katakan di awal bahwa piutang itu adalah sesuatu yang masih harus diterima ya. Ini dalam hal ini adalah hak. Nah, kalau kita di pihak pemerintah, maka pemerintah masih memiliki hak ya, dari dalam hal ini mungkin pajak dan lain sebagainya ya, yang seperti yang dijelaskan tadi di awal. Nah, di sini dikatakan ya di buku itu bahwa piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak ya. Jadi ada yang pajak, ada yang bukan ya. Cuma di sini khusus piutang pendapatan. Nah, itu pajak. Karena memang pemasukan terbesar suatu pemerintah itu khususnya Indonesia itu adalah dari pajak. Ya, pajak apapun itu akan dibahas sebentar ya. Mana-mana yang masuk dalam piutang. Dalam hal ini kita bertekankan bahwa dalam hal ini adalah piutang, di mana di sini belum dilunasi sampai dengan akhir periode ya. Jadi ada memang suatu keadaan di mana piutang atau pajak tersebut belum bisa dilunasi, maka muncullah dalam hal ini akun piutang ya, di mana memang pajak tersebut masih harus diterima, namun karena belum terbayarkan maka diakui sebagai piutang ya, karena inilah pendapatan yang belum diterima. Di sini ya, jadi dalam buku itu dijelaskan piutang itu adalah poin KB ya, jadi piutang dan sejenisnya itu dibahas di poin B ini, di mana poin B ini terdiri dari poin yang pertama ya dan beberapa poin yang lain. Di sini poin yang pertama itu adalah piutang pendapatan pemerintah pusat. Ya, di mana itu adalah tujuan yang ketujuh ya, di mana di sini membahas tentang pendapatan pemerintah pusat. Maka di poin ini itu dibahas tentang piutang pendapatan pemerintah pusat ya, di mana ada dua di sini, di mana pendapatan pemerintah pusat itu ada dua, yakni yang pertama adalah pajak dalam negeri dan yang kedua adalah pajak perdagangan internasional ya. Jadi kalau kita ibaratkan ada pemasukan dari dalam negeri itu sendiri dan yang kedua ada dari luar ya. Jadi ada dari luar. Ini ya. Jadi yang pertama di pajak dalam negeri ini tentunya pajak-pajak yang memang sesuai aturan itu berlaku di negeri ini atau di pemerintahan Indonesia ya.
Jadi yang pertama itu adalah pajak penghasilan migas ya, di mana perusahaan itu kalau menghasilkan minyak dan gas bumi itu memang dalam peraturan itu ada ya. Jadi ada penghasilan dari mereka yang ketika pada akhir periode belum dibayarkan ke pemerintah ya. Jadi ada pajak yang masih menunggak di mereka. Ya, jadi di suatu instansi atau suatu badan itu masih ada pajak yang belum dibayarkan, sehingga jadilah yang namanya piutang ya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Tentunya ini kembali lagi, kalau piutang tadi karena masih ada hak yang harus diterima, maka memang dalam suatu keadaan ada beberapa pajak ya, di sini PPN ya, dan penjualan atas barang mewah sesuai aturan besarannya itu memang ada ya. Namun suatu keadaan sehingga belum dibayarkan, maka terciptalah piutang ini ya. Itu kalau kita merujuk tadi, maka sudah lewat dari masa pembukuan 1 tahun, jadi masih harus dibayar, maka mau tidak mau pemerintah harus memunculkan piutang ini ya. Dan yang kedua, cukai juga ya, ini biasa memang ya, ada beberapa barang yang memang dikenai pajak, itu ya. Maka tadi lagi, karena syaratnya itu belum terbayarkan, pajak ini belum terbayarkan, maka akun piutang itu muncul. Sama juga dengan PBB dan pajak-pajak lainnya ya. Di sini non migas juga ada ya, dan lainnya. Di sini kita perlu garis bawahi bahwa pajak tersebut harusnya dibayar. Tapi karena satu dan lain hal belum terbayarkan, maka inilah yang dimaksud piutang ya. Piutang pendapatan pemerintah pusat itu muncul ya. Ini. Kalau dia sudah belum, walaupun dalam pembayarannya mungkin baru setengah dia bayar misalkan ya, setengahnya belum, maka hal tersebutlah yang setengahnya ini, yang sisanya inilah yang jadi piutang. Kalau full belum dia bayar, maka itu full juga jadi piutang ya, seperti itu. Ini hanya penjelasan singkat ya. Dan yang kedua, kalau tadi dari dalam, ini dari luar ya. Jadi ada memang beberapa keadaan, bukan hanya di dalam negeri yang seperti itu. Transaksi bagian luar negeri pun terjadi penunggakan pajak ya, maka muncullah piutang tersebut. Sampai sini mudah-mudahan apa yang kita bahas ya. Jadi kita lebih tekankan kepada piutang tersebut ya. Jadi masih ada hak yang harus diterima oleh negara atau pemerintah dalam hal ini belum terbayarkan, maka dimunculkanlah yang namanya piutang ya. Piutang tersebut itulah ya, yang harus masih pendapatan yang masih harus diterima atau hak pemerintah yang masih harus dibayar ya. Siapapun pihak yang terkait. Di situ ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada bagian yang kedua ya. Jadi tadi poin yang pertama itu tentang penerimaan pendapatan pemerintah pusat itu yang berfokus pada pajak ya, atau pungutan negara. Maka di poin yang kedua ini dibahas tentang piutang atau hak-hak yang masih harus terbayarkan yang muncul atas dari transaksi penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi memang selain dari pajak, negara juga memiliki jalur lain untuk mendapatkan pendapatan ya, atau mendapatkan pemasukan. Dalam hal ini digolongkan dalam penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi yang pertama itu adalah penerimaan sumber daya sumber daya alam. Jadi di mana di sini tentunya dalam hal ini pembagian keuntungan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut ya. Seperti kita ketahui dalam aturan-aturan yang berlaku dalam suatu negara itu berbeda-beda ya. Adapun di negeri kita ini ya, itu tak lain kebanyakan ya, seperti juga pada umumnya perusahaan-perusahaan itu ada perjanjian-perjanjian memang yang sudah ditandatangani, tentunya tidak melanggar dari aturan ya. Jadi ada besaran-besaran dan lain sebagainya itu diatur dalam perjanjian awal, di mana perjanjian tersebut berbeda-beda setiap kasus yang ada ya. Jadi dalam suatu penerimaan sumber daya alam itu di awal pasti selalu ada perjanjian kerjasama misalkan ya, mungkin pemerintah dengan pihak-pihak yang lain.
Dari penerimaan-penerimaan tersebut ya itu ada beberapa yang memang belum diterima oleh pemerintah. Maka di sinilah muncul yang namanya piutang ya, piutang atas penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi yang pertama itu adalah penerimaan sumber daya alam ya. Tentunya ini banyak ya, kalau sumber daya alam kita tahu sendiri bahwa banyak ya, kalau Indonesia itu ada mulai dari tambang ya, misal contoh pariwisata pun ya, itu juga ada penerimaannya ya, tapi itu kayaknya masuk di misalkan dia laba untuk BUMN ya, misalkan kelola itu adalah BUMN, maka itu juga masuk ya, tapi di sini kayaknya masuk di poin yang kedua ya, sumber daya alam lainnya. Nah, di sini di mana masuk hutan misalkan ada sewa kelola atau bagaimana ya. Pokoknya segala penerimaan tersebut yang masih harus diterima, maka itulah yang dimaksud di sini muncul itu nama akun piutang ya. Jadi kita fokus ke piutangnya lagi ya, kayak yang poin 1 tadi. Ini sekarang kita juga fokus ke piutang ya, yang mana sebenarnya yang maksud piutang. Nah, jadi ada beberapa penerimaan memang yang tadi ya, karena suatu kasus atau suatu kendala maka tertunda ya. Maka itulah yang dikatakan piutang. Nah, yang kedua di sini bagian pemerintah atas laba BUMN. Jadi ada perusahaan milik negara ya. Jadi milik negara ini contohnya kalau kita tahu itu kayak bank ya, beberapa juga perusahaan besar ya, pertambangan juga ada dan lain sebagainya ya. Ini ya, jadi ada laba dari perusahaan tersebut ya, itu ada bagian di dalamnya tentunya semua sesuai dengan aturan yang berlaku ya, dan perjanjian juga ya. Jadi ada perjanjian, ada juga aturan, semua itu saling terkait. Di mana ada laba tersebut ya, laba tersebut masih harus terima. Mungkin ada bagian laba lambat terbayarkan ya, sehingga lewat tenggat waktunya misalkan. Maka itulah yang kita maksud dengan piutang ya. Jadi masih ada labanya, masih harus diterima. Maka karena belumlah diterima tersebut, muncullah piutang ya. Jadi kita fokus kembali ke piutangnya. Yang ketiga ya, ini surplus Bank Indonesia. Di sini jadi ada beberapa keadaan ya, mungkin Bank Indonesia mendapatkan itu sesuai dengan tentunya ada aturannya di undang-undang ya. Di sini kalau di buku itu dijelaskan ya, di situ ada beberapa persentase yang harus dicapai. Ketika ada lebihnya itu yang dimaksud dengan surplus. Ingat ya, surplus itu adalah kelebihan. Maka di sini ketika ada lebih tersebut mencapai beberapa persen, maka ada beberapa bagian yang diberikan kepada negara ya. Jadi itu akan masuk menjadi penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi kelebihan tersebut belum diterima, maka muncullah piutang ya. Tentunya dengan tadi yang kita bahasakan pertama, bahwa sudah lewat dari waktu yang seharusnya diterima ya, mungkin satu periode pencatatan atau laporan ya. Maka hal tersebut belum terbayarkan, belum diberikan bagian dari pemerintah tersebut, maka muncullah yang namanya piutang. Dan yang keempat ya, penerimaan negara pajak bukan lainnya, penerimaan negara bukan pajak lainnya ya. Jadi ada memang beberapa yang tidak bisa digolongkan ke dalam nomor 1, 2, dan 3, maka ini masuk dalam pendapatan negara bukan pajak lainnya ya. Sebagai contoh ya, ini ada penerimaan jasa gedung ya, gedung-gedung tentunya yang dimiliki oleh pemerintah ya, dan kementerian atau lembaga instansi. Ada beberapa mungkin di situ ada sewanya ya, dan lain sebagainya ya. Tentunya ini sekali lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan juga biasa ada beberapa yang muncul karena jasa ya. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama karena fasilitasnya, yang kedua karena layanannya ya. Mungkin ada beberapa kasus di mana layanan tersebut akan memunculkan pendapatan lebih ya, atau penerimaan lebih untuk negara. Maka inilah yang dimaksud dengan penerimaan negara bukan pajak lainnya ya. Sebagai contoh, kalau di sini di buku dijelaskan bahwa dalam pengurusan tentang imigrasi ya, paspor ya, penerimaan uang nikah dan lain sebagainya ya. Ini ya, jadi yang dihasilkan tersebut bukanlah pajak dan bukan juga surplus atau bagian laba BUMN, dan bukan juga penerimaan sumber daya alam. Maka itu yang dimaksud dengan penerimaan negara bukan pajak lainnya ya. Dan yang terakhir di sini pendapatan badan layanan umum. Jadi ini adalah sebuah badan yang dimiliki tentunya oleh pemerintah
ya, di mana badan tersebut secara tidak langsung ya bisa mendatangkan penerimaan negara bukan pajak ya. Nah, kalau di sini sebagai contoh itu misalkan rumah sakit, itu kan ada rumah sakit yang milik pemerintah, tapi tetap dalam pelayanannya itu ada pembayaran-pembayaran yang bisa menghasilkan pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak ya. Dari hal tersebutlah sekali lagi ya, dari semua ini 1.1, 2, 3, 4, 5 ini masih harus diterima ya. Jadi sekali lagi pendapatan tersebut belum diterima, maka muncullah yang namanya piutang. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan apa yang poin kedua ini ya, ini kita bisa pahami secara tepat ya, di mana kita akan berfokus pada piutang tersebut. Kenapa bisa? Sekali lagi sebabnya adalah karena memang masih harus diterima, itulah piutang ya. Ini mudah dipahami ketika kita paham tentang ini piutang ya. Jadi bagaimanapun kondisinya ketika piutang tersebut kita pahami, maka kita bisa mengetahui atau menjabarkan sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam hal ini dalam prakteknya yaitu di bidang akuntansi pemerintah ya. Oke. Jadi yang berikutnya ya. Jadi yang berikutnya ini kita bahas ya. Poin yang ketiga, kalau tadi satu tentang pajaknya ya, penerimaan pemerintah pusat, yang kedua ini tentang yang bukan pajak, yang ketiga ini adalah pendapatan pemerintah daerah ya. Tentunya seperti yang saya bahasakan di awal bahwa daerah juga ada aturan-aturan yang berlaku bahwa pajak tersebut adalah pajak daerah. Jadi ada dua pajak ya, pajak pusat, pajak daerah. Pajak pusat ini negara ya, keseluruhan. Maka pajak daerah itu hanya berlaku di daerah tertentu. Ya, jadi daerahnya memang yang koordinir tentang pajak-pajak tersebut. Bisa saja jadi suatu daerah ada mendapatkan misalkan ya pajak untuk pertanian, tapi di daerah lain tidak ada. Mungkin dia perikanan atau lain sebagainya ya, karena beberapa hal. Mungkin di daerah itu tidak ada hotel misalkan, tidak ada restoran ya, seperti yang ini yang pajak kabupaten dan kota. Itu ya saya maksud. Jadi ada beberapa kasus atau aturan yang memang pajak tersebut terjadi karena aturan yang harus diberlakukan dalam suatu daerah. Ya, dalam hal ini pajak ini di daerah itu ada beberapa poin ya. Jadi poin yang pertama, di sini poin yang pertama itu adalah piutang pajak daerah tingkat 1 ya. Jadi ada namanya tingkat provinsi. Jadi ada pajak daerah tingkat provinsi ya. Di sini kita lihat ada pajak kendaraan bermotor ya, pajak kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air ya. Jadi ada beberapa memang ada beberapa aturan yang memang hanya terjadi di daerah itu ya. Ini seperti yang kita dapatkan di sini. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya, ini terjadi pajak tersebut adalah milik atau jenisnya masuk di tingkat provinsi ya. Yang kedua, yang kedua itu pajak kabupaten kota. Jadi di dalam sebuah kabupaten atau kota ya, termasuk kota kita ini kota Kabupaten Toli-Toli ini masuk ini pajak-pajak ini. Ini harusnya pajak ini diberlakukan di daerah tersebut karena dia masuk wilayah kabupaten atau kota. Yaitu yang pertama adalah hotel, jadi perhotelan. Yang kedua restoran atau rumah makan ya, hiburan. Ini karaoke dan lain sebagainya ya, tempat gym juga masuk ya, tempat apa lagi ya, futsal dan lain sebagainya ya. Tentunya hiburan-hiburan yang memang sudah diatur dalam yang sesuai dengan aturan. Yang kedua reklame, jadi pemasangan reklame dan lain sebagainya itu ada pajaknya. Penerangan jalan ya, jadi ini ada memang jasa penerangan jalan, di situ ada pajak-pajak yang harus dibayarkan di pemerintah ya. Nah, di sini pajak pembinaan bangunan juga ya, tentunya dalam pembangunan apapun itu selalu ada pajaknya ya. Rubah rumah juga biasa ada juga diberlakukan pajak dan lain sebagainya ya. Tentunya pajak-pajak ini akan diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Ini untuk piutang pendapatan pemerintah daerah ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang kita fokuskan di sini hal-hal ini, pajak-pajak daerah ini masih harus diterima oleh pemerintah ya. Jadi masih harus diterima, maka muncullah yang namanya piutang pendapatan pemerintah daerah ya. Jadi kita fokus ke piutangnya ya, bukan ke bagian yang lain. Pajak-pajak tersebut ini hanya dijelaskan secara garis besar bahwa memang pajak tersebut
bisa ya, bisa menimbulkan yang namanya piutang, di mana ketika terjadi penunggakan pajak atau pajak tersebut belum dibayarkan ya. Jadi misalkan ada dalam suatu daerah penerimaan pajaknya itu masih ada yang belum terbayarkan ya. Sesuai perhitungan harusnya mungkin masuk sekian miliar. Ternyata yang masuk baru sekian miliar. Setelah dicek ya, setelah dicek ternyata memang ada beberapa yang belum membayar. Maka itulah yang dimaksud dengan piutang ya. Jadi pemerintah daerah atau pemerintah dalam hal ini ya, pemerintah pusat juga akan mengakui hal tersebut sebagai piutang ya. Sampai sini semoga kita paham bahwa yang kita perlu cermati bahwa piutang ini ya. Jadi kalau kita sudah paham seperti saya katakan tadi poin 2 dan 1 dan 2, maka kalau kita paham tentang piutang, maka bagaimanapun kondisi apapun yang dimanapun ditempatkan, kita akan paham ya. Kayak ini pendapatan pemerintah daerah. Jadi kita tahu pemerintah daerah pendapatannya dari apa? Dari pajak-pajak yang berikut ya. Namun di satu sisi karena piutang yang kita pelajari, maka kita harus paham bahwa hal tersebut muncul karena ada hak yang masih harus diterima oleh pemerintah. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke poin berikutnya. Jadi di sini tadi poin 1, 2, dan 3 ya. Sekarang kita ke poin keempat. Sekali lagi, karena ini adalah pembahasan piutang, maka semua ini kita garis bawahi bahwa yang akan kita bahas ini semua tentang piutang. Walaupun di sini dijelaskan bahwa retribusi daerah ya, berarti masih ada retribusi daerah yang masih harus diterima, atau dalam hal ini masih ada hak pemerintah yang belum terbayarkan di sini ya. Yang pertama tentunya retribusi itu kan ada jasa umum, jasa parkir ya, pajak parkir, piutang lain-lain, piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ya. Jadi inilah piutang atau yang masuk dalam kategori retribusi daerah ya. Ini yang kelima di sini adalah transfer. Ingat ya, di sini transfer di sini khusus pada dana perimbangan, di mana dana tersebut adalah pendapatan dari pajak, tentunya ini dari pemerintah pusat ya. Ini karena kita kita membahas tentang daerah, maka pendapatan pajak di sini ini yang dari pusat ya. Oke. Lalu ada dana alokasi umum, tentunya ini yang ditransfer ke daerah ya. Jadi masih ada yang harus diterima oleh daerah, maka muncullah piutang transfer. Kalau di sini masih ada harus diterima daerah, maka muncullah piutang retribusi daerah. Di sini ada dana alokasi khusus ya. Ini adalah tiga pendapatan dari daerah berupa transfer dari pusat ya. Jadi ada memang ada memang yang masih harus diterima oleh daerah. Dalam hari ini masuk piutang ya. Ingat, piutang itu sesuatu yang masih harus diterima ya. Oke. Dan yang terakhir, yang poin ke-6 ya, di sini adalah bagaimana cara pengakuan dan pengukuran piutang itu sendiri. Tentunya seperti yang telah kita bahas pada poin A ya, poin A di mana hal tersebut dibahas tentang kas, maka pada saat ini juga itu kita mengambil ya, menarik suatu kesimpulan bahwa pengakuan dan pengukurannya itu tidak jauh beda seperti itu. Semuanya kembali kepada nominal yang ada ya. Jadi semua yang nominal yang mana diakui itu yang diambil. Ya, tentunya nominal di sini tentunya adalah piutang ya. Sama seperti kasus kas yang memunculkan bukti-bukti nominal, maka di sini pula seperti itu. Ya, adapun penyajiannya itu dia dibawa kas ya. Jadi urutan dalam penyajian dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan ya, dia di posisinya itu ada di bawah kas ya. Jadi aset lancar selalu di bagian atas ya. Jadi kas dulu, lalu berurutan kas dan setara kas ya, berurutan ke bawah terus sampai piutang ya. Piutang nanti selanjutnya masih tentang aset lancar, yaitu yang terakhir akan kita bahas di poin yang kan A sudah, B, poin C dan poin D. Di situ akan dibahas tentang beberapa piutang yang tidak masuk dalam piutang ini, ya, piutang bersyarat dan ganti rugi. Dan poin yang terakhir itu adalah persediaan, ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas itu ya, entah terpisah atau satu paket.
Nanti kita akan bahas ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian pembahasan kita, materi kita ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jikalau ada pertanyaan, silahkan ya, bisa lewat WA ya, bisa chat atau komentar ya. Oke, teruslah belajar ya, terus semangat belajar sampai ajal menjemput. Tentunya itu adalah motivasi untuk diri pribadi kami ya. Jadi sekian dan terima kasih ya untuk selanjutnya. Semoga apa yang telah kita bahas bernilai pahala di sisi Allah yang Maha Kuasa. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.